pemagang dan eh, maaf, maaf. Oke, lanjut ya. Jepang sekarang kan kita menjadi salah satu negara tujuan favorit ya bagi kita gitu. Dan pekerja Indonesia karena menawarkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, mendapat pengalaman kerja, dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, para pemagang tetap menghadapi beberapa tantangan yang perlu dipahami sejak awal agar dapat dipersiapkan dengan baik. Jadi di sini saya sudah mencantumkan 3 poin ya untuk tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi gitu. Untuk berangkat ke Jepang, kan pasti harus ada persiapan gitu ya. Yang pertama itu, di sini ada understanding Japanese culture. Understanding Japanese culture itu kita di sini kan sebagai orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang tuh kan kita cuma ada sedikit ya apa kayak gambaran tentang Jepang tuh gimana sih gitu, kayak adaptasi terhadap lingkungan kerjanya tuh kayak gimana, terus juga budaya Jepangnya tuh kayak gimana gitu. Misalkan kalau misalkan di tempat kerja nih, kita tuh di Jepang kan harus kayak aisatsu gitu ya, sesama orang Jepang gitu, meskipun ya kayak gitu lah. Terus juga budaya budaya Jepang juga kita harus pahami gitu, kita harus pelajari. Dan yang kedua itu limited Japanese language skill. Nah, di sini karena kita juga masih baru dan juga orang asing gitu yang ingin bekerja di Jepang, kita harus paham gitu akan kemampuan bahasa Jepang gitu. Misalkan kayak diinstruksiin gitu sama atasan gitu, kayak suruh ngapain yang harusnya A malah jadi B gitu. Itu di, di, di tidak tidak boleh. Oke. Oke, yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan dan aturan tempat tinggal, seperti peraturan asrama, kebersihan, serta cara hidup bersama. Nah, di sini kan kalau misalkan kalian udah ada di Jepang, kalian kan tinggal bareng tuh ya sama teman-teman, entah itu satu kamar berdua atau satu kamar sendiri-sendiri. Itu kan nanti kita bakalan tinggal bareng, terus juga kebersihannya juga harus dijaga gitu, serta cara hidup bersama. Nah, kalau misalkan di Jepang tuh kan kita nggak boleh gitu ya yang namanya berisik di lingkungan tempat tinggal kita gitu. Kalau misalkan nanti kita berisik, bakal ada polisi yang datang gitu. Kayak gitu sih. Lalu sebenarnya tantangan-tantangan ini sebenarnya normal ya buat kita sebagai pemagang gitu. Karena perbedaan sistem antara kerja di Jepang dengan di Indonesia itu berbeda. Sebenarnya bukan cuma di Jepang aja sih. Kayak entah kita kerja di New York, di Australia, di Jerman itu kan punya perbedaan sistem masing-masing ya. Entah itu dari regulasi pemerintahnya dan lain-lain lah, banyak itu. Nah, selain itu, pemagang juga perlu memperhatikan pengelolaan keuangan selama bekerja di Jepang. Ini penting banget ya. Nah, kan kita ibaratnya udah kerja nih di Jepang dengan gaji yang relatif besar, terus juga jangan salah gitu. Kita di sini gaji besar, biaya hidup juga cukup besar ya. Kayak gitu. Ditambah lagi banyak pemagang yang memiliki kewajiban mengirim uang ke keluarga di Indonesia gitu. Entah itu ke orang tua, ke anak atau istri, atau melunasi biaya keberangkatan. Saya juga dulu pas awal-awal kerja di Jepang juga ada biaya melunasi biaya keberangkatan gitu. Jadi di sini ibaratnya kita punya cash flow gitu, gaji buat apa kayak melunasi biaya keberangkatan gitu. Kita harus prioritasin dulu gitu. Mana yang harus kita prioritasin gitu. Entah itu
buat ngasih ke orang tua atau biaya keberangkatan dulu kita selesain gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu ibarat kalau misalkan kita nggak kelola dengan baik nih cash flow kita, manajemen keuangan kita, jadi ibaratnya pendapatan yang seharusnya kita bisa tabung justru habis gitu buat pengeluaran yang nggak penting gitu. Kalau bisa sih jangan gitu. Harus prioritasin dulu apa yang harus kita prioritasin. Nah, kurangnya manajemen keuangan itu bisa berdampak pada kurangnya tabungan, sulitnya memenuhi kebutuhan mendadak, atau bahkan kesulitan mengatur pengeluaran sehari-hari. Seperti itu. Nah, maka dari itu, kemampuan mengatur uang itu menjadi hal yang penting gitu, yang harus dimiliki setiap pemagang, agar tujuan kita di sini bekerja di Jepang dapat tercapai. Ya kan kita di sini sebagai pekerja Indonesia gitu ya, pasti kan punya tujuan masing-masing gitu setiap orang. Entah itu mau bangun rumah atau buat modal usaha segala macam itu kan dari awal kita di Indonesia udah punya tujuan gitu. Ya kalau bisa sih ya kita harus jalan terus gitu sesuai apa yang tujuan kita dari awal di Indonesia tuh bisa tercapai gitu di Jepang kayak gitu. Jadi dengan memahami berbagai tantangan tersebut, kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya, entah itu dari skill bahasa, mentalitas kerja kita di tempat kerja gitu. Nah, manajemen keuangan juga harus kita jaga gitu. Cash flow kita nih kita harus jaga biar enggak sia-sia gitu kita kerja di Jepang kayak gitu. Nah, oke. Jadi persiapan yang baik akan membantu pemagang mendapatkan pengalaman positif dan hasil yang maksimal selama menjalani program magang ke Jepang. Jadi dengan adanya persiapan yang baik, kita tuh di Jepang juga pasti gitu kayak mendapatkan pengalaman positif, terus juga hasil yang maksimal gitu selama menjalani program magang ke Jepang seperti itu. Yume ni mukatte issho ni gambaro. Ada yang lain? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mas Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Gisel untuk menjelaskan latar belakangnya tentang tantangan yang perlu disiapkan para pemagang sebelum berangkat ke Jepang. Oke, selanjutnya itu pemaparan materi dari materi pertama disampaikan oleh Mas Mario. Pada Mas Mario, dipersilakan. Ya, untuk kalian jangan terlalu tegang ya. Relax. Senyum. Oke, kepada Mas Mario, dipersilakan. Izin untuk berbagi layar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal negatif yang dialami PMI di Jepang. Yang pertama, kebiasaan boros dan konsumtif. Akibat mudah tergoda dengan harga barang murah,
Mati. Yang pertama, kebiasaan boros dan konsumtif. Biasanya itu akibat mudah tergoda harga barang lebih murah. Lah, mohon maaf, kesalahan teknis. Yang pertama, kebiasaan boros dan konsumtif. Akibat mudah tergoda dengan harga barang lebih murah dan promo di Jepang, seperti membeli baju, sepatu, elektronik, hingga jajanan yang tidak penting yang menguras tabungan. Just information, di Jepang itu setiap pergantian musim biasanya di setiap toko ya rata-rata itu ada promo sih. Jadi dari kita belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan kita saja, jangan tergoda dengan barang-barang yang mudah, yang murah, tetapi tidak ada manfaatnya untuk kita. Dan kedua yaitu biaya hidup tinggi. Biaya hidup terutama untuk akomodasi, makanan, dan transportasi jika tidak dikelola dengan baik menyebabkan tekanan finansial yang signifikan pada pekerja. Walaupun di Jepang gaji kita itu banyak lah bisa dibilang, tapi biaya hidup di Jepang itu juga tinggi, yang setiap bulannya kita harus bayar pajak dan lain-lain. Yang ketiga, kesulitan adaptasi manajemen keuangan. Kurangnya literasi finansial membuat PMI sulit mengatur pendapatan dan belanja, sehingga tidak mampu menabung secara optimal dan rentan berutang. Walaupun gaji kita di sini cukup banyak, tapi jika tidak digunakan secara betul, kita bakal merasa kekurangan gitu. Yaitu karena belanja terlalu berlebihan, sampai ujung-ujungnya kita untuk kebutuhan yang lain itu kita harus meminjam ke teman karena uang kita sudah habis sebelum gajian. Yang keempat yaitu tekanan mental dan sosial. Karena ketidakmampuan mengelola keuangan yang memadai serta gaya hidup yang tidak hemat dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis PMI. Dan itu materi satu yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Mas Dwi. Silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Mario untuk penyampaian materi pertamanya. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Mas Dwi. Pada Mas Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Okta atas waktunya selaku moderator. Izin membagikan layar.
Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Idam selaku pembimbing mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, yang terhormat Mas Okta selaku perwakilan dari LPK yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, ini saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu tentang tip-tip hemat selama di Jepang. Minasan konnichiwa. Ini minasan jangan ngantuk ya. Masih ada satu lagi ntar. Baik, halo calon petualang di negeri Sakura. Permulaan hidup baru di Jepang adalah impian bagi banyak orang, terutama dari kita yang dari Indonesia, pasti sangat memimpikan kita bisa kerja selama di Jepang. Mungkin tadi sudah disinggung bagaimana itu Jepang sama Mas Michel. Selain dikenal di Jepang itu memiliki disiplin tinggi, masyarakat Jepang juga punya budaya positif lainnya yaitu hidup hemat. Kenapa? Ya, mahalnya biaya hidup di Jepang seringkali membuat masyarakat harus pintar mengelola keuangan. Ketika banyak riset dan survei dari lembaga luar negeri yang beranggapan bahwa gaya hidup saat ini cenderung konsumtif, nyatanya tidak berlaku di Jepang. Masyarakat Jepang malah cenderung membatasi diri dari gaya hidup konsumtif. Menurut mereka, itu adalah less is more. Terdengar aneh sih, tapi ya itu fenomena yang sekarang lagi terjadi di Jepang sini. Sebenarnya hidup hemat itu tidak sulit, teman-teman. Pasalnya yang membuat kita sulit untuk hidup hemat yaitu kita gengsi. Karena selain bukan untuk kebutuhan tapi untuk gaya hidup kita. Itulah mengapa hidup hemat ini sangat perlu dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Lagi pula kan teman-teman ke Jepang itu pasti intinya cari modal. Jadi kalau di Jepang tidak bisa hemat, nanti ya modalnya gimana? Modalnya kan nggak bisa terkumpul. Jadi ya di Jepang harus sebisa mungkin bisa menghemat dan menghandle keuangan kita sendiri masing-masing. Kenapa sih di Jepang kok harus hemat? Padahal kan kita udah di Jepang nih, wah kita udah gajinya udah besar nih. Kenapa kok harus hemat? Jepang ini biaya hidupnya tinggi. Jadi Jepang menjadi salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi dunia. Untuk itu jika kita nanti udah di Jepang, tentu kita harus cermat dalam mengelola keuangan agar kondisi keuangan kita tetap stabil antara pengeluaran dan juga pemasukan. Bagi para tenaga kerja asing seperti kita yang merantau di Jepang, hidup hemat di Jepang itu perlu dilakukan. Hal ini untuk memulai kebutuhan pokok. Hal ini kan tentu dilakukan untuk kebutuhan kita di masa mendatang. Jadi kalau udah kita modal tercukupi pulang ke Indonesia, bisa kita gunakan untuk usaha atau bangun kaisa dan seperti itu. Makanya kita kalau kalau udah sampai Jepang ya jangan berfoya-foya. Jadi kita harus ingat tujuan kita ke Jepang awal tuh seperti apa, terus jerih payah kita, susah payah pengorbanan uang, terus biaya selama di Indonesia. Jadi kita harus ingat itu. Jadi di Jepang harus hemat. Berikut saya akan membagikan tip-tip hemat yang mungkin bisa dilakukan nanti teman-teman ketika sudah sampai di Jepang.
Bulan pertama awal-awal pasti teman-teman nanti ya pasti kaget. Beli beras mahal, beli bisa 2 sampai 3 kali lipat harga di Indonesia. Beli air juga mahal. Tapi kan gajinya gede, cuman nanti kepikiran wah gajinya gede segini nggak mahal. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya agak kita perhitungkan. Adalah kalau ada yang lebih murah ya ambil yang lebih murah. Yang pertama yaitu hemat biaya makan. Jadi nanti kalau udah sampai Jepang, sebisa mungkin masak sendiri. Masak sendiri itu ya daripada kita beli bento, beli makan di luar ya kita harus masak sendiri. Rata-rata kalau udah sampai Jepang tuh awalnya nggak bisa masak, sampai Jepang bisa jadi bisa masak. Bukan bisa karena kebutuhan, keadaan. Jadi dipaksa harus bisa masak. Nanti makan nasi doang masak. Jadi itu poin pertama itu masak sendiri. Nah, beli bahan mentahnya di Aeon, Seiyu itu nama supermarket di Jepang. Terus ada tip lainnya yaitu beli makanan diskon di malam hari. Biasanya itu sebelum supermarket Jepang tutup, biasanya itu ada kayak diskon setengah harga, 30%, 20% itu sering. Jadi itu bisa dimanfaatin kalau kita belanja itu kita pas giri-giri mau mepet. Ya sejam kurang itu biasanya ada diskon 20% sampai 50% itu ada. Terus yang berikutnya itu gunakan konbini hanya untuk kebutuhan darurat. Beli jajan di konbini konbini itu kayak 7-Eleven, kayak Family Mart itu konbini. Itu di situ tuh mahal. Harganya tuh lebih mahal daripada supermarket. Jadi kalau ke konbini itu ya harus ya kalau bisa keadaan darurat aja emang nggak bisa ke super ya kita beli di konbini. Terus kalau gaisoku tuh kan makan di luar pasti kan habis gajian nih kita jajan nih sama teman-teman ngecil. Kalau jajan keluar itu yang rekomendasi harga mendingan tuh kayak Sukiya, Yoshinoya itu Saizeriya itu harganya nggak cukup mahal ya itu bisa kalau mau gaisoko bisa ke restoran seperti itu tapi ya jangan terus-terusan ya minasang nanti boros. Terus yang berikutnya itu bagi cowok-cowok di Jepang tuh rokok mahal mas, jadi kalau yang belum rokok nggak usah ngerokok kalau ke Jepang. Di Jepang rokok 75.000, daripada 75.000 buat rokok nan bisa dikirim ke anaknya kalau ada yang menikah itu yang kalau ngerokok 70.000, 80.000, syukur-syukur sampai Jepang wah rokok mahal nih saya mau berhenti merokok itu pasti istrinya senang gembira suaminya ke Jepang berhenti ngerokok. Terus yang berikutnya itu segi transportasi. Transportasi itu kalau Minasang nanti sampai Jepang tuh nanti rata-rata pakai sepeda. Jadi kalau nggak jauh banget ya di bawah 3 kilo sampai di bawah 5 kilo ya naik sepeda aja. Syukur-syukur ya nggak jalan tanjakan, jadi jalannya rata-rata. Jadi kan naik sepeda bisa. Terus jika teman-teman yang tinggal di perkotaan kayak Tokyo, Osaka itu kan itu sering naik kereta itu bisa menggunakan ID card apa ya namanya? Suica atau kalau di Indonesia apa ya? Indomart ya kayak itu Indomart card itu loh. Itu buat naik kereta. Jadi biayanya mungkin lebih lebih murah. Jadi kayak nggak harus beli tiket langsung. Jadi tinggal ngetap ngetap gitu doang. Kalau yang tinggal di perkotaan. Terus ada tuh yang jika kan ada yang perusahaan nanti di pas berangkat kerja nih kereta itu juga ada. Itu bisa pakai komputer komputer pas. Jadi komputer pas itu maksudnya jika
dari stasiun Kemiri ke stasiun Goa itu, jadi belinya per bulan dari rute itu, jadi lebih ntar ini lebih murah. Jadi namanya Komuter Pass Taiki Keng. Terus pasti nanti kalau di Jepang kan ada kepikiran mau Ryoko ya, jauh, kayak yang dari Osaka pengen ke Tokyo, terus yang dari Hiroshima pengen ke Tokyo, itu naik bus malam lebih murah daripada naik Shinkansen pesawat, cuman ya ininya lebih lama waktunya. Cuman daripada ini harganya kan soalnya biasanya 3 kali lipat aja kali. Paling naik bis terus kalau di Jepang kan 6.000 7.000 yen. Dan kalau teman-teman naik naik Shinkansen, naik kereta cepat itu hampir sampai 2.000 2.500. Jadi kan perbedaan harganya lumayan tuh. Jadi naik bis berangkat malam sampai tujuan pagi. Itu ya saya pernah kayak gitu. Jadi harganya lebih lebih murah. Nah, nanti kan teman-teman ada Nagayasumi kayak Fuyu Yasumi, Natsu Yasumi, terus Golden Week itu kan pasti berpergian, itu bisa menjadi ini buat teman-teman nanti pikiran kalau naik pesawat mahal bisa pakai bis. Bisnya kalau di Jepang tuh bisa pesan online terus bayarnya di konbini. Jadi simple. Jadi pesan lewat website online terus ada barcode-nya, nanti kita bayar di konbini terus keluar ininya tiketnya. Itu dari segi transportasi. Sekarang dari beli barang kebutuhan, belanja barang kebutuhan. Semisal Minasa nanti sampai Jepang pertama-pertama awal kan pasti kebutuhannya banyak tuh, kayak alat-alat rumah, piring, sendok, terus panci, terus sotel itu kan pasti beli banyak. Nah, itu nanti teman-teman bisa belanja di ini warung Hyakueng namanya. Nah, itu nama supaya Daiso, Seria, terus Gendu itu rata-rata harganya 100 yen. Sama pajak jadi 110. Jadi daripada beli yang di perabotan yang toko perabotan mahal, itu bisa nyari di itu toko Hyakueng. Itu semisal awal-awal sampai Jepang kan pasti butuh peralatan banyak kayak piring, sendok, gelas itu ini pasti butuh. Terus terus di Jepang tuh juga apa namanya? Thrift, toko second. Itu bisa jadi alternatif teman-teman kalau udah sampai Jepang, kayak beli baju musim dingin itu kan daripada beli baru mahal, kita beli secondnya di toko Second Street, terus Heart of, terus Book of, atau di kalau lewat aplikasi namanya Mercari. Itu ntar teman-teman bisa manfaatin kalau beli ini daripada baru ya beli second. Karena kan kalau baju musim dingin kan berarti nggak kita pakai selamanya, maksudnya di musim dingin doang. Jadi kan alternatifnya daripada daripada beli baru mahal, ah ntar kalau ini kan dibuang sayang kan, mending beli second aja. Harganya paling 500 yen gitu, murah. Baru kan mahal 7.000 yen, 6.000 yen. Terus kalau berikutnya kalau belanja ke Supa itu kan kadang ditanyain bahwa ini enggak poin Tokado enggak gitu kan. Itu teman-teman bisa daftar ini Rakuten Poin atau PayPay Poin. Jadi itu kita belanja kita juga ngumpulin poin. Poinnya ntar bisa buat belanja juga. Itu ntar kalau sampai Jepang itu bisa buat teman-teman coba alternatif. Namanya Pointo, yaitu Rakuten Poin atau LinePay gitu. Kalau saya pakai Rakuten Poin, kadang dapat poin. Kemarin dapat poin 2.000 cuma-cuma gitu. Kan enggak. Terus, nah ini juga penting, ini yang berikutnya. Kalau sampai Jepang kan, kalau masak kan harus awal-awal dulu saya juga gitu, harus pakai bumbu Indonesia. Terus di Jepang teman-teman tuh bumbu Indonesia yang jual orang Indonesia tapi mahal teman-teman. Jadi
nanti kalau udah sampai Jepang kayak pasti butuh kayak bawang merah, terus cabe, terus Royco, terus bumbu-bumbu jadi kayak gitu ada orang Indonesia yang jual, cuman harganya mahal. Jadi Minasang bisa pakai alternatifnya kayak beli yang di Supa juga ada yang produknya Jepang, jadi lebih murah. Kayak kayak bawang merah gitu kan pasti awal-awal butuh. Terus mending ntar diganti kayak bawang bombay. Di Jepang kan jual bawang bombay sama bawang putih. Jadi kurangin beli bumbu Indonesia di warung Indonesia. Soalnya habisnya banyak. Sekali belanja itu teman-teman kalau awalnya wah saya mau beli ini aja lah, beli sedikit. Tahu-tahu ntar pas pas bayar ntar teman-teman habisnya 1,5 mang, 1 mang gitu. Jadi nggak terasa soalnya harganya mahal-mahal. Cabai itu 1 kilo itu bisa hampir 800 sampai 1.000. Itu bayangin di Indonesia 1 kilo habis 100.000 cabai. Terus bawang merah itu cuman satu bungkus itu hampir 80.000. Jadi itu ntar dikurangin aja kayak Royco itu di Supa-Supa Jepang juga ada. Cuman ya mereknya bukan Royco. Alternatif bisa dipakai jadi lebih murah. Nah, kalau dari beli beli bumbu masakan Indonesia tuh sebulan ya sekali aja cukup itu. Terus berikutnya ya atur keuangan dengan baik. Pas habis gajian tuh pasti kan, wah habis gajian terus pergi kemana yuk, kita beli apa yuk. Jadi di awal tuh teman-teman kalau bisa sisihin dikirim Indonesia langsung atau dibagi. Kalau bisa dikirim Indonesia langsung. Jadi ada target tabungannya, misal gaji berapa mang, yang ini langsung dikirim ke Indonesia. Jadi ya kalau memang bisa ditampung sebaiknya dikirim Indonesia. Jadi ini lebih aman. Maksudnya kalaupun kepake enggak jadi kan yang ini doang yang di sini enggak kepake yang tabungannya. Terus bisa gunakan aplikasi My Wallet itu yang buat nyatet pengeluaran itu bisa. Terus kalau enggak pas habis gajian ntar kan kayak butuh pembayaran buat air, gas, terus buat belanja kebutuhan itu bisa dipisahin pakai kayak dompet yang ada plastik-plastik. Nah itu ada di Jepang di Daiso jual. Jadi ini 1 mang buat buat main, 1 mang buat 2 mang, 3 mang buat belanja. Terus 1 mang buat uang kenakalan. Jadi itu dipisah-pisah teman-teman. Jadi jangan sebisa mungkin biar nggak bareng. Ntar kalau bareng, wah bulan ini udah habis 6 mang. Jadi nggak ter-backup. Terus ya itu tadi poin card di Supa itu, ya kalau kita belanja itu dapat pengembalian poin. Jadi poinnya itu bisa ntar buat belanja juga bisa. Terus ini tagihan listrik. Jepang kan kalau musim dingin dingin, musim panas panas. Kalau musim Kebiasaan kalau musim dingin kayak gini gunakan pakaian hangat. Jadi nggak pakai danbu tiap hari. Danbu itu pemanas tiap tiap sehari semalam. Jangan pakai gitu. Jadi pakai banyu hangat, selimutan. Jadi biar tagihannya tuh nggak ini dihemat. Terus air, hemat air. Kalau di Jepang budayanya mandinya sekali ya Minasa. Tapi teman-teman ya nanti jangan kayak gitu, jangan berubah. Saya udah di Jepang mandi sekali gitu. Tapi orang Jepang kalau kerja pagi itu kadang nggak mandi. Jadi orang Jepang kayak gitu. Teman-teman mungkin nanti ada yang ini. Salah satu paling ada yang, wah saya udah di Jepang mandi sekali aja. Itu bisa melipat air. Dah itu cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas, Mas Okta. Oke, terima kasih Mas Dewi. Ini sangat penting. Eh, Kalian semua pas
Karena tips hemat itu bakal itu ada kayak keuangan kalian. Oke, selanjutnya, oh ya, ini kayaknya pada ngantuk ini. Coba mana suaranya? Suaranya ini pada belum. Mana suaranya? Kalau kalau yang semangat, kalian gambarin. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Itu semangat tapi kayaknya lapar. Okta Sensei, tolong dibagi aja dulu jajannya. Oke, kayaknya kalau eh, Dia sambil dinikmatin boleh, sambil dimakan nggak apa-apa. ya dimakan ya. Oke, kita dalam materi ya. Tetap lanjut. Ya, selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mas Nanda. Pada Nanda, dipersilakan. Oke. Konnichiwa minasan. Nah, kali ini kan tadi udah disinggung tuh sama Mas Mario, sama Mas Dwi. Yang pertama kan kayak hal-hal buruk yang ada di Jepang. Sebenarnya masih ada lagi tuh. Mohon maaf aja sebelumnya, kayak di Jepang hal-hal yang di sini ilegal itu kan jadi legal, ya kan? Kayak prostitusi atau judi dan sejenisnya kayak gitu. Nah, pengennya titipan dari kita-kita ini nanti teman-teman kalau udah sampai di Jepang bisa dihindari yang kayak gitu. Udah tuh kalau kita udah bisa menghindari hal-hal yang negatif, otomatis kan uang bisa kesimpan nih. Nah, ikutin tips hematnya dari Mas Dwi tadi tuh. Mas Dwi apa udah ngasih banyak tips hemat kan? Nah, setelah semua apa namanya tips hematnya dilakuin, kita mulai manajemen keuangannya. Nah, ada 3 materi nih yang bakal saya sampaikan. Yang pertama, budgeting, dana darurat, dan investasi. Tadi kan udah disinggung tuh sama Kang Dwi. Jadi, Mas Dwi udah bahas masalah budgeting. Budgeting tuh kita, budgeting itu apa sih? Emang penting ya? Ibaratnya gini, taruhlah gaji kalian 13 juta atau 13 mang per bulan. Kalian ngerasa punya banyak uang nih, terus pergi
ke tempat yang disaranin Mas Dwi, Yaku Eng Shop. Kalian ngerasa barang-barangnya itu murah, ya udah jadi pas tiap ke sana kayaknya butuh ini, kayaknya butuh itu, selalu beli 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 beli, belanja di Supa yang murah. Udah belanja di Supa yang murah, beli aja lah murah toh segini doang. Nah, tapi pas di akhir bulan dicek uang kalian sih nggak ada sisanya. Karena apa? Karena kalian nggak ada budgeting. Jadi contohnya kayak gini. Dari gaji nih, dari gaji yang kalian dapat, misal total pendapatan bulanannya kayak gini. Ini perakiraannya, kira-kira dapatnya berapa? Masukin aja gaji pokok belum sama lemburan. Nah, bisa kan aktualnya lebih dari gaji pokoknya gitu kan. Maaf ini belum diedit. Terus udah tuh dari gaji yang kita dapat, kita bagi-bagi yang buat rumah tuh berapa, yang buat transportasi tuh berapa, yang buat hiburan tuh yang kata Mas Dwi dana kenakalan tuh berapa. Nah, itu kita bagi-bagi dulu. Baru jadi misalnya kalian mau belanja nih, kalian bawa uang sesuai budget yang udah kalian atur sendiri. Contohnya kayak per minggu budget buat belanja tuh 5.000 yen lah. Ya itu mau nggak mau, habis nggak habis ya segitu dipakai. Kalau nggak habis bisa masuk tabungan. Terus yang nggak kalah penting itu kita butuh dana darurat. Darurat apa sih sampai kita harus nyiapin dana darurat? Emang penting banget ya. Ibaratnya gini, kalian nggak tahu tuh kapan kalian HP-nya jatuh terus rusak. Kapan keluarga di rumah sakit, kapan tiba-tiba kalian di kerjaan ada kecelakaan, atau kalian ada masalah di kerjaan sampai harus dipecat, atau kalian ketipu beli barang di apa di online kayak gitu. Banyak juga kasus yang apa perusahaannya bangkrut terus kalian di-cut atau kalian ngelakuin kesalahan besar banget sampai kalian harus dipulangin ke Indonesia padahal kalian masih harus bayar utang buat berangkat ke Jepangnya. Jadi sebisa mungkin kita harus nyisihin uang apa dari gaji kita buat dana darurat. Kenapa sih kita harus nyiapin apa uang buat dana darurat? Kayak apa ya? Kalau kita nggak ada dana darurat, bisa jadi kita malah pas kayak ada kecelakaan gitu kita butuh uang banget, terpaksa ngutang, pinjol, terus kayak apa namanya? Bisa juga uang yang harusnya buat pakai kehidupan sehari-hari kepake buat keadaan darurat. Jadinya kalian kelaparan, nggak bisa apa misalnya HP-nya jatuh, nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan, akhirnya nggak bisa beli HP lagi buat ganti. Atau banyak kasus yang terjadi juga kan karena udah desperate, udah putus asa ya ujung-ujungnya bisa sampai bunuh diri atau ngelakuin hal kriminal. Terus banyak contoh di sini kayak ini contohnya WNI di Jepang ditangkap polisi diduga apa curi barang mewah senilai Rp1 M gitu. Itu kan kalau misalnya kita udah punya financial planner sendiri kan udah ada tabungan, udah ada uang kan nggak ada tuh kepikiran kayak gini. Ada juga yang sampai ngerampok rumah, ada juga yang sampai ditikam gara-gara permasalahan uang, ada juga yang sampai ada pembunuhan. That's why kita penting banget buat nyiapin dana darurat atau ngatur keuangan kita. Jadi jadi gaji kalian tuh nggak habis doang gitu. Kalian bisa nyimpen dana darurat tuh modelnya ada 4 macam. Ada tabungan, ada deposito, ada logam mulia, ada reksadana pasar uang. Kata Sensei, saya mau nanya ke muridnya yang bisa tolong dikasih hadiah ya. Ada Oke, yang ada yang tahu deposito nggak? deposito. Deposito tuh apa? Yang tahu maju coba. Coba lagi. Jelasin di apa di depan teman-temannya. Oke, maju. Maju aja di depan kamera. Maju aja, maju.
Gak apa-apa berdiri maju. Maju, berdiri. Maju di depan HP-nya Maju. Okta Sensei nih. Gitu. Perkenalan dulu, namanya siapa? Namanya, namanya. Oh, namanya Data Putri, biasa dipanggil ya. Oke. Tolong duduk di tempatnya Okta Sensei aja jawabnya biar kita jelas dengernya. Duduk di tempat duduknya Okta Sensei aja. Nah, gitu. Terus ini. Kelihatan ya? Kelihatan hilang. Hilang. Ya, tolong dijawab Kak Putri. Deposito itu apa? Baiklah, deposito itu adalah tabungan dari jamaah yang Hmm, bisa diambil sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Misalnya, deposito untuk 3 bulan, jadi kita menabungkan 3 bulan nanti bisa diambil. Bisa juga yang 6 bulan, 1 tahun, ataupun beberapa tahun setelahnya. betul. Dan ada lagi, dari tabungan itu kita bakal mendapatkan bunga sebagai reward atas deposito yang kita tanam. Thank you, Kak Okta Sensei. Tolong dikasih hadiahnya. Yeah. Ya, terus penjelasan langsung diserahkan ya. Untuk hadiahnya ada dikasih aja ya. Halo. Ya, ya. Oke, thank you, thank you. Lalu aku jelasin lagi ya. Ada tabungan, ada deposito, logam mulia, reksadana, pasar uang. Saranku, dari 100% dari dana darurat, kalian bagi-bagi tuh, jangan semuanya masuk ke tabungan kah, atau semuanya masuk ke deposito kah, atau logam mulia kah, atau reksadana pasar uang. Kenapa? Tabungan nih, kalau kalian nyimpen 100% uang kalian, tabungan kalian di di tabungan, nanti kalian akan kalah sama inflasi. Inflasi tiap tahunnya kan harga barang selalu naik kan. Jadi kalau kalian nyimpen 100% dana, misalnya dana darurat kalian nih 20 juta buat 10 tahun lagi gitu. Kan 20 juta 10 tahun lagi kan kayak nilainya turun banget. Nah, terus deposito juga. Deposito nggak bisa cair sewaktu-waktu. Harus nunggu jangka waktu sesuai yang kita deal-dealan sama pihak, pihak bank atau pihak yang memberikan layanan depositonya. Logam mulia. Logam mulia bagus. Harganya selalu naik tiap tahunnya. Cuma buat menjual logam mulia, kita butuh waktu. Lalu, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang tuh tempat nyimpen yang paling bagus buat ngatasin inflasi. Low risk, resikonya kecil. Dan kita bisa, apa namanya, bisa nyimpan uang kita tanpa takut kalah sama inflasi. Jadi, lebih baik dibagi dari 100% dana darurat kalian, misalkan 20 juta, 10%, 50%-nya masuk ke tabungan. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba ada kejadian dan kalian butuh cash saat itu juga, kalian udah ada dananya. Lalu, misal deposito, logam mulia,
Itu sama reksadana pasar uang dibagi-bagi aja. Bisa 20-20-10 atau 10-20-20, terserah kalian di bagian mananya. Yang penting 50% ada di tabungan. Karena itu yang paling pas buat dana darurat kalau urgent. Lalu setelah kita budgeting, terus ngatur dana darurat, udah aman nih, udah sewaktu-waktu ada kejadian tenang kita, udah nggak ada kekhawatiran lagi, kita nggak punya uang buat keadaan urgent. Lalu apa yang kita lakuin? Kalau ada uang yang masih lebih, kita bisa investasi. Investasi apa sih? Investasi itu upaya menanamkan modal atau aset uang kalian intinya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuannya ya macam-macam, ada yang model trading untuk mengembangkan kekayaan dengan beli saham, kripto dan lain-lainnya. Tentu dengan resiko yang tinggi, tapi rewardnya juga bisa tinggi. Terus mengalahkan inflasi yang saya omongin tadi, kayak harga barang naik 5% per tahun. Kalau kita nggak investasi, uang kita nilainya selalu turun tiap tahunnya. Lalu untuk mencapai tujuan finansial, apa sih tujuan finansial? Contoh nih, kalian pengen beli motor 5 tahun lagi dengan harga 40 juta. Lalu kalian bagi tuh dari apa 5 tahun kali 12 bulan. Berarti sekitar 60 bulan. Dari 40 juta dibagi 60 bulan. Jadi per bulan kalian harus nabung berapa biar pas setelah 5 tahun kalian punya uang segitu untuk beli motor. Itu contoh dari mencapai tujuan finansial. Bentuk-bentuk investasi itu lebih macam-macam lagi, ada saham, obligasi, reksadana, deposito, surat berharga negara, kripto. Ya, sebenarnya yang saya omongin tadi, investasi itu untuk mencapai tujuan finansial. Dan investasi itu pilih yang bikin pikiran kalian tenang. Contoh nih, kalian milih ke kripto, wah teman-teman pada untungnya gede. Tapi kayak tiap hari kalian harus ngecekin HP, tiap jam kalian ngecekin HP, takut harga turun, tidur jadi gak nyenyak, bangun mesti pagi-pagi banget buat ngecek harus jual atau harus beli lagi ya. Saranku jangan pilih kayak gitu. Kecuali kalau emang kalian udah paham bener 100% ilmunya tentang kripto atau tentang saham, baru nggak masalah tuh kalian nyemplung ke sana. Tapi yang ditekanin, kalau kalian mau investasi ke sana, harus pakai uang dingin. Uang dingin tuh apa? Uang yang kalau itu hilang, kalian nggak, uang itu nggak begitu ngaruh sama hidup kalian gitu loh. Kalau hilang, ya ya udah gitu. Kayak dana lebih aja. Dan itu yang pasti di luar dari dana darurat ya. Ada obligasi atau surat hutang atau reksadana. Obligasi kan surat hutang. Jadi kita kayak minjemin uang ke apa namanya, ibaratnya negara lah, negara mau pinjem uang nih ya udah kita beli obligasi. Terus uangnya dipakai negara buat apa, ibaratnya buat bangun lah atau apalah, buat APBN. Terus setelah berapa setelah setahun nanti kita uangnya dibalikin plus apa, plus bunga yang bakal kita terima sesuai perjanjian. Kalau reksadana, kalau reksadana itu ibaratnya kayak pasar buah lah. Kita nggak tahu nih, kita datang ke pasar ke pasar buah baru, kita nggak tahu itu di dalamnya ada apa, tapi di situ ada ibu-ibu satu yang jago banget masalah pasar di situ. Jadi kita nitipin uang kita ke ibu itu buat beliin buah yang paling bagus, paling aman, paling sesuai keinginan kita gitu. Reksadana modelnya kayak gitu. Jadi kita titip uang ke manajer keuangan, manajer keuangan ngelola uang kita. Misal kita mendapatkan keuntungan atau nilai saham kita naik. Nah, itu pas kita pencairan, manajer manajer keuangannya kita kasih insentif atau kita kasih keuntungan juga. Terus deposito seperti yang tadi udah dijelasin, surat berharga negara juga sama, dan kripto ini sampai sekarang ya, perkoinan, Bitcoin dan lain-lain itu masih sulit banget buat dipelajari dan sulit banget buat dibaca pergerakannya. Jadi buat kalian yang belum mastering banget ilmu tentang kripto, saran saya jangan ya.
Udah sampai sini saja materi dari kita. Lalu dari kelompok kami lakuin webinar ini tujuannya care sama kalian agar kalian nantinya pas sudah sampai Jepang nih nggak ada tuh yang kalian pulang dengan tangan hampa uangnya habis kepake buat yang nggak guna gitu ya jangan ya Dik ya. Terus Terus kalau kalian nanti udah sampai Jepang, nggak masalah kok kalau mau ngubungin kita. Siapa tahu ada yang di Shizuoka, ada yang di Tokyo, butuh bantuan, minta aja kontaknya ke Okta Sensei. Nanti coba tanya, siapa tahu kalian dapat job matchingnya sesuai dengan kota kita kan. Nah, kita bisa bantu. Jadi jangan khawatir. Acara kita nggak selesai di sini aja, tapi setelah beres acara ini, kalian masih mau nanya-nanya, silahkan minta kontak kita ke Okta Sensei. Nanti bakal dikasih kok, tenang aja. Di sini juga ada dosen kami, Pak Idam Irwansyah. Terima kasih Pak Idam udah udah membimbing kami melaksanakan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kan memberdayakan masyarakat yang nggak berdaya kan. Bagi kita, bagi kami, teman-teman yang baru mau berangkat itu kan awam dan butuh bimbingan dari yang udah pernah ke sana biar nggak kesesat gitu. Begitu. Udah dari saya ini saja. Silahkan saya kembalikan ke Okta Sensei. Oke, terima kasih kepada Mas Anda untuk apa namanya materi ketiganya yaitu manajemen keuangan. Dari materi tiga materi tadi, di sini kami meminta kepada Idham Irwansyah untuk memberikan saran atau masukan kepada kelompok kami ataupun ke para peserta yang mengikuti seminar ini. Pada Bapak Idham Irwansyah dipersilakan. Ya, Okta. Bisa di stop share dulu kali ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Semangat semua ya dari apa ini? LPK Suka Bagja Indonesia Jaya. Ya. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat di kelas apa luar negeri ya, universitas terbuka. Atas kesempatannya mengundang ya untuk hadir dalam kegiatan pemberdayaan atau implementasi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat kita sore sore ini. Tentu saya juga menyampaikan selamat apresiasi kelompok 3 sudah mampu melaksanakan ya dengan saya kira dengan sangat baik dan tema yang diangkat juga sangat relevan menjadi kebutuhan ya bagi teman-teman peserta atau siswa dari LPK Suka Bagja Indonesia Jaya yang mungkin dalam waktu dekat akan berangkat ke Jepang ya menjadi apa untuk magang atau bekerja di sana sebagaimana contoh atau sebagaimana teman-teman mahasiswa yang hadir pada siang atau sore hari ini. Kemudian yang berikut tentu kami juga atas nama teman-teman mahasiswa dan universitas terbuka luar negeri menyampaikan terima kasih ini kepada LPK Suka Bakti Indonesia Jaya yang bersedia bermitra dalam kegiatan sore hari ini. Tentu banyak hal ya yang bisa
ditangkap atau bisa diambil hikmahnya, pengalamannya, pengetahuannya oleh teman-teman siswa dari LPK Sukabagja, eh, terutama tentu saja karena yang hadir sore hari ini menyampaikan eh, pengalaman, sharing mengenai literasi keuangan itu adalah para praktisi, adalah para teman-teman yang sudah lebih dulu bekerja di Jepang. Dan tentu sebentar mungkin masih ada sesi sharing, ada sharing session gitu ya. Teman-teman peserta dari LPK Sukabakti juga mungkin bisa menggali informasi-informasi yang lain ya selain dari literasi keuangan yang disampaikan sore hari ini. Saya kira apa yang dibawakan tema mengenai literasi keuangan adalah hal yang penting karena untuk melaksanakan magang atau bekerja di negara lain, jangankan di negara lain, di negara kita sendiri kan juga butuh proses adaptasi. Bukan hanya dibutuhkan pengetahuan ilmiah, ya pengetahuan atau skill dalam hal teknologi, skill dalam bekerja, tetapi juga dibutuhkan uh, apa keterampilan untuk bisa bertahan hidup, atau kemampuan untuk bisa beradaptasi. Nah, salah satunya itu adalah literasi keuangan. Bagaimana saya kira tadi sudah banyak materi yang disampaikan, ya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita mampu menjaga diri agar tidak bersikap atau bersifat konsumtif, ya, ya, sehingga tujuan kita untuk bekerja, ya, di negara lain, di Jepang utamanya itu tidak sia-sia, tetapi bisa menjadi batu loncatan untuk ke depan bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, saya kira itu. Kemudian tentu saja mungkin juga perlu saya menyampaikan kepada teman-teman dari peserta dari LPK Sukabagja bahwa inilah contoh bagaimana ketika sudah bekerja di negara lain itu tetap bisa mengambil kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Ya, karena itu penting ya untuk mempersiapkan diri ke depan ya, karena mungkin tidak selamanya juga kita akan berada di negara bekerja di Jepang, tetapi kan kita butuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pendidikan formal. Dan saya kira universitas terbuka memberikan ruang untuk itu. Jadi tetap ada waktu untuk bisa belajar ya di sela-sela memanfaatkan waktu di sela-sela bekerja. Tentu dengan ya tekanan yang berat bekerja di Jepang ya mungkin jauh berbeda dengan bekerja di Indonesia gitu ya. Ya tekanannya berat ya, sangat dituntut profesionalisme ya, tetapi ternyata teman-teman yang hadir di sini itu bisa tetap kuliah ya, ya sambil bekerja. Saya kira peluang itu ada dan saya berharap ya teman-teman dari LPK Sukabakti ketika nanti sudah bekerja di Jepang ya itu bisa juga memanfaatkan. Jadi salah satu strategi untuk mengelola keuangan ya menyiapkan anggaran juga untuk meningkatkan kompetensi diri melalui proses belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada kelompok 3 ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada LPK Sukabagja. Selamat kepada peserta pemberdayaan dari siswa LPK Sukabagja Indonesia Jaya. Semoga sukses ke depannya. Semoga apa yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh hari ini itu bisa bermanfaat di kemudian hari ketika bekerja di Jepang. Saya kira itu ya, Okta dan teman-teman. Terima kasih. Saya akan tetap mengikuti. Mungkin sebentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ilham Irwansyah. Masuk caranya sangat sekali bagi kami besar buat berangkat. Oke, di selanjutnya kita ada sesi kanan jawab.
Nah, ini kita ada 3 sesi. Sesi pertama ini kita kasih ke orang buat bertanya, baik itu mau cewek dari pembahasan kita tadi, mau tanya tentang Jepang pada yang dan kita door prize-nya nggak cuma tanya jawab. Kita sharing bebas aja ya materinya. Ya mau nanya sesuai materi tadi boleh, mau nanya di luar materi juga boleh. Oke, buat tiga orang tanya. Ada yang punya? Oke, maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, nama saya Hamdi. Saya hari ini bertanya mungkin sedikit penjelasan tentang apa pajak penghasilan minyak atau gengseng Kak, sebutan kalau di sananya ya. Terus adakah hubungannya dengan transfer uang ke Indonesia? Ya. Selesai. Oh, oke, terima kasih kepada. Oke, pertanyaannya tentang perpajakan di Jepang dan apakah ngaruh pas waktu ditransfer di Indonesia. Ya, saya jawab aja ya. Eh, Masalah buat transfer ke Indonesia ke anggota keluarga yang masih dalam satu kakak itu ngaruh buat keringanan pajak. Jadi nanti dilaporin buat Nenmatsu Jose, buat kayak apa namanya evaluasi tahunan lah pendapatan kita dan orang yang kita tanggung tuh ada berapa dan jumlahnya minimal per tahun itu kalau nggak salah 38 mang ya teman-teman. 38 mang yang yang Ya, benar. jumlah minimal yang harus ditransfer ke anggota keluarga. Misal nih kita nggak punya tanggungan atau nggak transfer sejumlah itu kan, bisa jadi pajak yang diambil dari kita jadi lebih banyak atau lebih besar dari yang bisa jadi dari yang 2.000 bisa keambil 6.000 per bulan atau 1 mang per bulan bisa jadi. Semua tergantung pendapatan dan berapa banyak uang yang kita transfer ke anggota keluarga kita di Indonesia. Semoga bisa menjawab ya. Oke, apakah sudah jelas atau masih bingung? Untuk pajak itu wajib untuk ditransfer ke Indonesia wajib 38 mang. Kalau mau dicairin ya pencairannya waktu di Jepang bisa. Oh. Apakah sudah paham atau masih bingung? Sudah paham? Buat souvenirnya terakhir aja ya nanti ya bareng-bareng sama teman-temannya. Oke, kedua langsung pertanyaan kedua. Oh ya, lupa. Kita kasih door ya. Kasih tepuk tangan buat aku.
Oke, selanjutnya pertanyaan kedua atau pertanyaan kedua. Oke, silakan untuk maju. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayat. Saya salah satu daripada siswa LPK Sekbagja. Baik, pertanyaan saya kurang lebih masih terkait materi daripada kakak-kakak sekalian, terutama mengenai pembahasan investasi tadi. Dari yang saya perhatikan, kakak-kakak tadi ada menjelaskan bahwasanya pentingnya investasi selama kita mengumpulkan uang atau dana di Jepang tadi. Cuman, atau mungkin saya yang tidak mendengar, kakak-kakak belum membahas mengenai investasi leher ke atas atau investasi ke diri sendiri. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, kira-kira untuk kami yang akan ke Jepang, seberapa penting investasi leher ke atas itu, dan kira-kira bagaimana eh, cara mengatur pendanaan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Bener tadi kita nggak menyinggung sama sekali buat investasi dari leher ke atas. Sebenarnya yang kami lakukan sekarang itu termasuk investasi dari leher ke atas, yaitu berkuliah. Kami mempelajari, kita ikut kuliah menjadi sarjana, itu termasuk investasi dari leher ke atas. Dan teman-teman nanti setelah sampai Jepang pun sebisa mungkin ngambil sertifikasi JLPT, entah N3, N2, atau N1, itu gak ada ruginya buat kalian. Dan buat JLPT, harga buat satu kali ujian sekitar 7.500 yen. Dan itu menurutku, menurut saya nggak masalah sama sekali buat ngeluarin uang segitu demi mengikuti tes, mendapatkan sertifikasi. Soalnya nanti bakal berbalik ke diri sendiri, sangat bermanfaat kok. Buat misalnya matching ke perusahaan lain kah? Atau nanti jadi seperti Okta Sensei kah? Begitu. Jadi kalian bisa banget buat kuliah dan gaji di Jepang lebih dari cukup kok buat kalian daftar kuliah. Apakah menjawab atau masih ada yang ditanyakan lagi? Iya, aku kira pendanaannya itu setiap bulan sisihkan atau menyesuaikan aja. Maksud saya itu kalau setiap bulan harus dipisahkan berinvestasi Jadi, di sini mm, mm, mm. atau investasi. Jadi buat pemisahan uangnya nih, sebenarnya kan kita udah tahu harga per semesternya berapa perkiraan. Kita misalnya nih mau daftar universitas terbuka, dari harga pendaftaran, harga per semester semuanya terbuka secara umum kok. Jadi kita bisa budgeting dari awal. Kita bisa ngumpulin dulu atau eh, atau modelnya kayak yang di budgeting yang seperti tabel tadi. Emang berapa persen dari uang kita bisa kita sisihin buat investasi dari leher ke atas. Contohnya buat beli buku lah, atau buat belajar hal baru lah, atau beli kamera, atau buat yang pokoknya sesuatu yang kalian suka lah. Itu bisa kalian budgeting sendiri, misal 10% atau 5% dari gaji kalian. Bisa mau sistem kayak gitu, bisa juga sistem yang langsung jebir kita pakai uang dari tabungan kita buat buat daftar kuliah atau sesuatu yang berkaitan dengan investasi dari leher ke atas, alias ilmu yang bermanfaat. Itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing sih. Oke, apakah menjawab? Biar kau pinter. Kenapa saja? Kenapa saja? Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, tapi teman-teman ini bahasa Jepangnya udah di level mana ya? Nah, pokoknya udah N3. Wih. N-Pitsu. Ya nggak apa-apa ya, gelasnya hiragana buat ngingat-ingat ya, siapa tahu lupa. Oke, yang pertanyaan ketiga. Tapi dari tadi cowok semua ya?
Ada cewek ini. Oke, cewek dulu ya. Oke, silakan. Terusin. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul. Saya salah satu siswa di LPK Sukabakja. Saya ingin bertanya, gaji rata-rata dari yang berangkat ke Jepang kan basicnya 14 juta. Itu kan nanti ada pajak kayak pajak potongan gaji, pajak kesehatan, pajak lain-lain. Kira-kira bisa minta tolong jelaskan setelah terpotong pajak itu persenan gajinya bersisa berapa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain. Persenan gaji. Ya, ada yang bisa bantu menjawab. Bentar ya, saya cari dulu apa slip gaji. Kalau teman-teman ada yang lain udah bisa jawab, silahkan bantuin saya. Mungkin saya bisa membantu menjawab sedikit. Oke. Sebelumnya, mohon maaf karena tidak bisa on kamera karena masih di tempat kerja. Oke. Untuk gaji sebenarnya tergantung kita penempatan di mana. Karena kan Jepang kan ada 3 bagian ya, Kanto, Kansai, dan Kyushu. Menurut data itu paling tinggi kan di daerah Kanto. Jadi semisal eh, Anda misal di daerah Kanto, terus kayak apa namanya GQ itu apa ya, UMR per jamnya itu semisal katakanlah 100.000. Nah, untuk akumulasi gaji itu tergantung banyaknya jam kerja Anda gitu. Jadi semisal kalau sesuai pengalaman saya ya, misal kayak sebulan saya bekerja sebanyak 200 jam. Itu dikalikan dengan UMR yang kebetulan saya penempatan di Saitama. Jadi dikalikan dengan UMR yang ada di Saitama. Terus untuk potongan-potongan tersebut, karena perusahaan itu apa namanya, eh, apa ya, kebijakannya masing-masing beda-beda. Jadi karena di sini kan ada potongan apartemen, potongan gas, listrik. Kadang kan ada yang belum termasuk potongan gas, listrik gitu. Jadi potongan itu beda-beda, tetapi rata-rata sih sekitar berapa persen ya? Bentar, Ada yang bisa baca? nggak nyampe 10, bentar. Ini udah saya share Mbak Nadia di Zoom. Ah, Ini contoh gaji saya ya. Saya penempatannya di Tokyo. Terus oh, eh, ini gaji pokok yang sebelah kiri atas sekitar 189 atau sekitar seginian. Terus ya. itu di bawahnya ini uang lembur. Hmm, Ini uang lembur 2 mang 4.208 gitu. Nah, terus yang lain fluktuasi lainnya tuh eh, apa namanya? Ini kayak ya entah bonus entah apa nggak tahu lah. Terus yang paling atas ini asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sekitar 8.000 yen. Terus asuransi pensiun karyawan tuh Nenkin ya, kayak Nenkin gitu. Eh, ya ini sekitar 1 mang 6 ribuan. Terus asuransi ketenaga kerjaan 1.000 yen. Terus ini total dari potongan yang premi asuransi ya, sekitar 2 mang 6 ribu, termasuk Nenking. Lalu untuk apa namanya pajak penduduk, ini pajak penduduk saya kena di 4.300 per bulannya. Terus yang di bawahnya ini
ini iuran perusahaan. Jadi setiap tahun ada acara, jadi gaji kita per bulan dipotong 1.000 yen buat acara tersebut, misal barbeque lah atau hanami, melihat bunga sakura sambil piknik. Terus ini biaya asrama saya 1 mang 4.000 alias 1.400.000-an. Soalnya saya ditinggalnya di asrama perusahaan, jadi kayak di Rio perusahaan gitu, hitungannya lebih murah daripada di apartemen Tokyo. Sebenarnya apartemen Tokyo bisa satu orangnya 3 mangan gitu, 3 jutaan. Tapi karena dapat insentif subsidi gitu, jadi bayarnya 1.400.000. Terus ini biaya penggunaan internet alias WiFi. Karena waktu itu perusahaanku baru orang Indonesianya 2 orang, jadi biaya ini dibagi 2. Terus yang lain-lain ini seperti gas, air, listrik bayarnya 7.000. Kalau 7.000 ini masuknya konstan ya, jadi tiap bulannya potongannya sama karena dapat subsidi dari perusahaan. Nggak semua perusahaan sistemnya kayak gini. Ada juga yang kalian ditempatin di apartemen. Jadi bayarnya sesuai pemakaian kalian. Dan ada juga perusahaan yang kayak perusahaan saya, sistemnya setiap bulannya sama bayarnya, walaupun pakai sebanyak apapun gitu. Dan di sebelah kanan ini kayak total jumlah hari kerja, jam lemburan, ya sejenis itulah. Perkiraannya total-total yang diterima plus lembur sekitar 16 mang. Tapi kalau tanpa lembur itu cuma 13 atau 12, sekitar segitu. Jadi bisa dibilang 60% atau 65% lah dari gaji kita. Begitu gambarannya. Dan saya tekenin lagi ya, buat tiap perusahaan beda-beda, nggak selalu kayak gini. Gitu. Oke, apakah Cukup sudah jelas? ya, sekali lagi ya tergantung perusahaan sama penempatan kita ya. Tergantung amal ibadah kalian nanti ditempatin perusahaan apa gitu. Ya, ada aja. Oke, sekarang dari tadi kalian terus kan yang bertanya. Ini dari kakak-kakaknya yang bertanya kepada kalian. Seberapa paham kalian tentang materi kita? Oke, dipersilakan yang Dari yang pertama dong, materi pertama. Oke, silakan Mas Mario. Bahasa Jepang nggak apa-apa ya? Oke, silakan Mas Mario. Ini pertanyaannya, Mas. Yang dari materi itu ya. Orangnya kita pilih sendiri apa gimana? Cepet-cepetan jawab. Oh, cepet-cepetan jawab. Angkat tangan dulu ditunjuk baru jawab ya. Aku masih bingung. Iya, minumannya diminum. Oke, dari materi 1 tadi, coba sebutkan 1 poin saja yang tadi saya sampaikan. Ayo. Lebih spesifik lagi. Oke, Sensei kasih keluarnya ya. Hal-hal negatif yang dialami PMI di Jepang untuk materi pertama.
Oke, sini apa jawaban? Cina mini. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Diki Saputra. Saya bagian dari LPK Sukabagja, batch 17. Oke, permisi Kak, boleh diulang pertanyaannya sebelumnya? Ya, untuk pertanyaannya, sebutkan satu saja poin yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang hal-hal negatif yang dialami PMI di Jepang. Oke, mungkin kan tadi ada 3 poin nggak? Mungkin lebih di poin ketiga mungkinnya yang tadi kalau nggak salah dengar, kalau nggak salah ingat, ya itu lebih ke manajemen keuangan yang pengetahuan manajemen keuangan yang minim. Apakah benar ya? Ya, kurang lebih benar sih. Hai. Contohnya? Nah, pakai tato ya, Bang? Perlu contoh kah? Ya, iya perlu. Oke. Ayolah, nggak boleh ditanya. Oke, contohnya mungkin ya untuk perbedaan kurs dari mata uang Indonesia ke Jepang. Kalau di Indonesia kan minimal atau rata-rata untuk Palembang lah minimal. UMR-nya di kisaran di kisaran 3,6 UMR. UMR Palembang nih. UMR Palembang, dan sedangkan untuk di Jepang juga ya yang kita lihat kan untuk pemagang lah yang sekarang yang tujuan kami juga untuk pemagang untuk gaji rata-rata per bulannya itu 15-an 15-an juta. Jadi ya dari harga segitu lebih yang biasa megang 3 jutaan tiba-tiba megang 15 juta itu ya pasti terkejut. Doki-doki sih Mas. Jadi ya ada perasaan-perasaan yang pengen berfoya-foya gitu. Nah, ya dan akhirnya menyesal karena belum sampai akhir bulan duit udah lengit. Oke, ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Diki. Jadi panjang ya. Oke, sekarang dari pemateri kedua kepada Mas Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Okta. Oke. Ini Minasa masih gengki nggak? Semangatnya mana ini? Pertanyaannya ini. Sebutin salah satu nama toko Yakueng. Salah satu aja. Nama tokonya. Toko Hyakueng atau toko murah Toko di Yakueng. Saya mau jawab dong, pengen dapat press. Apa coba? apa? Sini maju. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri dari murid LPK Surabaya. Untuk salah satu nama toko Hyakueng tadi, kalau nggak salah Daiso. Oh ya. Terus tambahan pertanyaan lagi dadakan ini. Mas, Apa? bisa
Mentang-mentang cantik. Iya, ini harus tambahan biar agak lama. Makanya sebutkan salah satu tip aja hidup hemat di Jepang. Pas sudah sampai Jepang tuh salah satu tipnya kita hemat tuh gimana itu. Satu aja. Tips Tips hidup hemat. tipsnya apa? Iya. Tips hidup hemat itu fokus nabung. Ya. Kalau dari yang kakak tadi, jangan jangan kita mudah tergoda dari yang harga-harga murah di Jepang, kayak jajanan, mungkin baju atau pakaian dan kalau sas gitu. Oke, terima kasih Kak Putri. Sekian sama deh. Ya, ini sebenarnya udah habis ya kelasnya kita kasih gantungan kunci. Oke, sekarang dari pemateri ketiga dari Mas Ananda, silakan. Gini aja. Itu Sa. Gak ada pertanyaan, tapi di antara kalian ada gak yang udah investasi? Tolong ceritain dong investasi kalian apa gitu. Ada nggak? Ada. Sharing ya. Sharing aja kita, sharing. Sharing. Investasi apa? Slot. Zeus. Apa? Diulang lagi Kak, tanya. Di antara kalian ada nggak yang udah investasi? Kalau ada, tolong angkat tangan, ceritain di depan, sharing sama teman-temannya. Sudah. Boleh. Boleh. Ke depan aja. Tolong sharing. Ayo. Nah, Arif. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Arif. Baik Kak, kalau investasi sebetulnya bukan investasi yang terlalu besar. Kemarin saat 2024 pertengahan kalau tidak salah, itu saya sempat tertarik dengan kripto ya, yang sebelumnya sempat dibahas kakaknya. Kebetulan dari kripto sendiri, benar apa yang kakaknya bilang, kalau kita belum tahu fundamentalnya lebih baik untuk tidak masuk. Kebetulan di situ saya menyisihkan uang sekolah saya, kebetulan itu saya masih SMA, saya menyisihkan uang saya dan mengikuti target bacaan di internet mengenai situasi geopolitik internasional, karena menurut saya kalau untuk di kripto itu yang paling berperan penting ya. Apalagi seperti naiknya Donald Trump kemarin, sehingga ya sangat kompleks lah kalau untuk investasi di kripto. Sehingga pada saat itu saya menerapkan sistem yang menurut saya mudah saja. Saya tinggal cari orang-orang yang memang memiliki pengetahuan di kripto, tinggal saya ikuti. Apabila dia masuk market, saya juga masuk. Dan apabila dia keluar, saya ikut keluar juga. Tapi saat itu karena saya masih terlalu muda dan masih terlalu ambisius dengan uang yang seadanya, di situ saya tidak menyadari kalau uang saya ternyata masih sedikit, berbeda sama kripto yang lainnya yang sudah memiliki uang banyak, yang apabila mereka turun itu tidak terlalu berpengaruh pada hidup mereka. Berbeda dengan saya tidak jajan 1 minggu. Jadi, tapi dari situ saya tahu dari kripto menjalan lagi. Menurut saya tidak menyesal sudah mengalami hal seperti itu, karena menurut saya, apalagi untuk anak semuda saya bisa menjadi lebih tahu lah tentang finansial, bagaimana kita melihat situasi keuangan itu dan bagaimana keuangan itu sendiri bekerja dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang kehidupan ya. Benar sekali yang seperti kakaknya bilang tadi, bahwasanya tanpa kita sadari sebenarnya inflasi itu menggerus kita setiap tahunnya. Dan mungkin kalau pada saat itu saya tidak
FOMO ikut kripto, mungkin saya tidak akan mengerti juga hal-hal seperti itu, sehingga ya dari kesalahan tersebut saya menjadi belajar dan saya harap saya bisa menjadi wise lagi untuk ke depannya. Sekian pengalaman. Keren, 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 keren. Bener ya yang dibilang temennya tadi. Jadi kalau nggak ada kesalahan yang kita buat, kita nggak belajar apapun. Udah bener banget. Ya, saya pun juga dulu pernah sama main kripto. Udah dari modal 4 juta naik 7,5. Ah, masih bisa naik lagi. Tiba-tiba bear market jeblok jadi 2 juta doang. Ya gitu pernah juga. Jadi dari situ kita belajar buat nggak milih investasi yang kita nggak bener-bener paham. Itu ya teman-teman ya. Jangan kepancing temannya yang tiap hari ngeposting kayak, wah panen naik terus cuan cuan cuan. Tapi kan yang pas buntu nggak diupload sama mereka. Itu ya. Oke, masih ada lagi? Ada lagi yang punya pengalaman? Bukan investasi ya. Di sini udah ada yang dapat job belum Mas Okta? Di sini udah ada yang dapat job beberapa orang. Beberapa orang. Ya, udah ada yang dapat job beberapa orang. Oke, Mas, untuk selanjutnya masih ada berapa? Untuk souvenirnya masih ada 3 lagi. Nah, Atau open mau sesi tanya jawab lagi aja nggak apa. Kalau mau ada yang mau nanya. Ntar kalau tengah-tengah jalan tiba-tiba kita pengen nanya ya nggak apa-apa tanya aja gitu. Ada yang pengen Mas nanya lagi? Tatang mau nanya, Mas Tatang. Oh Mas Tatang mau nanya. Iya, katanya tadi. atau Mas Misal mau nanya? Ada yang pernah Oke, tanya boleh tuh? deh, boleh satu ya saya. Oh boleh boleh Mas Misal. Share. Kan teman-teman nih yang ada di Indonesia tuh LPK Sukabakja ya. Nah, itu teman-teman sebelumnya pernah dengar kan kayak kasus para pemagang Indonesia tuh yang ada entah itu perampokan lah atau kayak pembunuhan segala macam itu kan kayak berdampak gitu bagi kita sebagai para pekerja di Jepang gitu kayak oh ini orang Indonesia nih bahaya ya gitu atau kayak serem ya orang Indonesia gitu. Nah, itu kan kita ada image buruk di orang Jepang gitu ya tentang masalah yang kemarin-kemarin udah terjadi gitu. Nah, buat temen-temen nih yang ada di Indonesia gitu kayak eh, apa sih yang harus kita kayak implementasikan di Jepang tuh supaya orang Jepang tuh nggak melihat kita sebagai orang Indonesia tuh jelek gitu dianggap buruk gitu. Itu sih paling dari saya. Oke, Mas, boleh diulang pertanyaannya? Ya paling gini aja sih simpelnya kayak gimana supaya kita tuh bisa dianggap baik oleh orang Jepang gitu. Maksudnya image kita yang kan dulu kan buruk nih sebelum-sebelumnya gitu kan. Ada berita buruk tentang orang Indonesia gitu. Nah, gimana nih caranya kita memperbaiki image kita terhadap orang Jepang? Bagaimana cara kita memperbaiki image ke orang Jepang gitu? Oke, ada yang mau menjawab? Bagaimana cara memperbaiki image kita di Jepang? Karena sudah ada beberapa kasus yang dilakukan orang Indonesia di Jepang. Ada yang mau jawab? Boleh kalau ada yang mau jawab.
Halo. Kayak terakhir itu kan ada kasus silat, terus apa ada yang perampokan, bahkan ada yang merampok tapi cuma dapat 600 yen itu juga ada. Nah, sebagai kalian nih calon-calon yang mau berangkat ke Jepang, yang apa sih yang harus dilakuin buat ngasih kesan yang baik, kesan pertama yang baik buat orang Jepang gitu aja. Hmm. Oh, oke. Oke, lanjut sini. Nggak apa-apa, yang udah jawab nggak apa-apa, jawab lagi, borong aja nggak apa-apa. Ya, yang ini nggak ada yang mau jawab. Oke. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahayu. Kita sebagai orang yang masih di Indonesia untuk memperbaiki image orang Jepang saat first impression ke kita, menurut saya, pertama, untuk meningkatkan skill bahasa agar tidak terjadi miskomunikasi saat melakukan pekerjaan saat diberi directions. Kedua, kita juga bisa mencoba mempelajari culture orang Jepang dengan lebih baik agar tidak apa agar tidak melakukan kesalahan dalam hal attitude yang terlalu buruk image-nya ke mereka. Misalnya yang kayak di silat tadi, kita kan mereka kan kurang tahu soal apa rules-rules yang ada di Jepang. Dan juga kalau bisa seperti yang materi yang baru saja diberikan, kita harus mengupgrade skill untuk memanage keuangan agar tidak minim budget sehingga melakukan kesalahan-kesalahan seperti merampok, mencuri dan semacamnya. Terima kasih. Nice, nice, nice. Mantap, mantap. Sangat keren ya jawabannya. Boleh, boleh, boleh. Nah, bagus. Ini. Oh iya, sekalian bahas kesan pertama buat orang Jepang tuh kesan pertama penting banget ya. Jadi bisa mungkin ntar kalian sampai Jepang tuh memberikan kesan pertama yang baik. Oke. Kalau kesan pertamanya udah jelek, bisa jadi kalian pas selama kerja di Jepang dikucilin. Oke, dimengerti, didengar. Oke, masih ada dua lagi. Oke, kita balik ke kalian semua, kalian lagi. Ada yang mau bertanya tentang materi ataupun tentang kakak-kakaknya yang sudah di Jepang? Boleh. Pengalaman kakak-kakaknya yang sudah di Jepang. Coba yang baru, yang belum pernah tanya ini, yang ikut nih. Ini dapat surprise nah, dari Jepang langsung. Dari Jepang langsung. Oke. Aku dari perkenalkan, nama saya Ica Rizka Putri. Saya ini apa? Saya dari batch 17. Pertanyaan saya ingin bertanya, kan kakak-kakak ini sudah pernah ini ke Jepang. Mungkin ada kayak shock seperti culture shock yang pernah dialami kakaknya dan bagaimana cara kakaknya mengatasinya. Ijo des. Tuh, mereka dekat. Oke, pertanyaannya apa culture shock di Jepang dan cara mengatasinya? Ya, saya bantu jawab ya. Nanti teman-teman yang lain jawabannya masing-masing aja ada ya. Jadi kalau dari saya tuh culture shock yang bener-bener bikin saya shock tuh saat masuk onsen. Itu karena di onsen bener-bener gak boleh pakai baju apapun. Saya lumayan kaget dan shock, dan cara menghindarinya dengan saya tidak masuk onsen lagi. Ya bisa menghindari. Dari Mas Tatang mungkin ada?
culture shock. Kalau saya sih dari pengalaman saya dulu selama di Jepang 5 tahun, culture shock itu saya tuh lebih ke biaya hidup sih. Jujur aja saya nggak expect dulu kita dengan gaji segitu, kita kira kan besar kan gaji kita kan. Kita 10 juta ke atas nih, saya masih bisa nabung berapa tambah lemburan gitu kan. Tapi setelah sampai di sana, saya nggak expect bahwa di Jepang itu biaya hidup juga tinggi. Jadi di sisi lain gaji kita tinggi, tapi biaya hidup tinggi kayak gitu. Kayak beras kita 5 kilo aja sekarang udah berapa itu? Dari 300.000 kali ya. Dulu Sampai. apa namanya? Di Indonesia kan nggak bakal kan segitu harga-harga segitu, harga mahal. Terus kayak baju, apa segala macem. Itu sih kalau saya agak apa kalau stopnya di situ. Makanya ini apa namanya? Kayak kegiatan kayak gini menurut saya penting banget buat kalian yang mau berangkat ke Jepang gitu. Paling nggak kalian tahu gitu dan harus apa namanya? Biar nggak kaget banget gitu lah. Ada buat ya sedikit ilmu dari kita kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke. Paling ada sedikit tambahan dari saya ya buat teman-teman yang lagi di Indonesia yang mau berangkat ke Jepang. Itu kalau bisa sih ya diusahain di tahun pertama tuh kalian kalau ngirim uang dari Jepang ke Indonesia tuh kalau bisa ngirim aja ke rekening orang tua gitu, kedua orang tua. Jadi tuh pas di tahun pertama kan kalian nggak dapet yang namanya Juminzei. Juminzei itu kayak apa sih pajak penduduk ya, ya pajak penduduk. Itu di tahun pertama kalian dibebasin gitu, nol, nol, nol yen gitu. Nah pas di tahun kedua itu kan dihitung tuh kalian tuh punya tanggungan ada berapa orang, terus juga kalian tiap bulan tuh ngirim berapa gitu. Nah pokoknya ada kalkulasinya gitu. Nah kalau bisa sih ya saran dari saya tahun pertama kalian harus bisa nabung yang benar gitu. Jangan kayak apa dapat segini kalian beli iPhone lah, beli apa kemana gitu. Kalau bisa sih irit-irit gitu, gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Mas Misal. Gimana? Bisa? Udah paham? Sudah dimengerti? Oh Oke, ya, jadi sedikit apa? tambahan lagi. Di Jepang tuh barang second dan bagus tuh banyak banget. Jadi biasakan aja beli yang second-second pun nggak masalah kok. Kayak kerusakannya tuh semua ada deskripsinya, bahkan ada yang barang second ada garansinya juga. Jadi buat salah satu tips hematnya juga bisa gitu. Entah iPhone lah, entah barang elektronik atau pakaian. Semua murah-murah kok kalau belinya second sesuai yang dibilang Mas Dwi tadi gitu. Oke, terima kasih Mas. Oh ya, ini apa namanya? Oke, masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi. Silakan yang mau bertanya. Oke, boleh. Silakan maju ke depan, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Ayu Anjani, saya siswa dari LPK Sukabagja, batch 18. Saya ingin bertanya, kira-kira apa saja denda atau sanksi yang ada di Jepang yang pernah kakak-kakaknya alami, tapi sebenarnya di Indonesia itu dianggap biasa saja? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya apa saja? Di Indonesia sebenarnya biasa. Oke, baik. Ada yang mau bantu menjawab? Izin bantu menjawab Mas ya. Nah, jadi dulu ada tahun tahun pertama teman saya tuh pakai sepeda saya ibaratnya gitu. Kan kita nih dari perusahaan udah dikasih sepeda masing-masing ya. Nah, itu jadi tiap sepeda itu dia punya nomor serinya gitu, Mas. Nah, Hmm. terus
teman saya pakai sepeda saya gitu. Nah pas di perjalanan ada polisi. Nah polisinya ini kan ngeberhentiin teman saya gitu. Jadi tuh teman saya ditanya, ini kok nomor serinya beda, bukan nama kamu gitu. Nah terus kata teman saya, ini saya lagi pakai sepeda teman saya gitu katanya. Terus akhirnya dia ditilang gitu pakai, sebenarnya sih cuman peringatan doang sih, surat peringatan kayak gitu sih. Terus juga ada kasus di mana teman saya sepedanya hilang gara-gara dia tuh ibaratnya menyepelekan Jepang gitu. Kan bagi dia gitu ya, image Jepang tuh aman lah gitu. Jadi tuh dia belanja ke Supa gitu. Nggak lama sih, sekitar 20 menit 30 menitan. Nah, itu pas dia balik sepedanya kan, nah jadi gini, di tempat sepeda gitu kan, maksudnya di parkiran sepeda tuh dia sengaja gitu nggak ngambil kuncinya gitu, nggak dicabut. Bagi dia tuh Jepang aman lah gitu, dia menyepelekan Jepang gitu. Nah pas dia balik sepedanya udah nggak ada gitu. Nah itu kasus tuh di perusahaan, jadi image kita tuh dianggap jelek gitu kalau udah melakukan hal yang kayak gitu. Begitu sih. Oke. Apakah sudah membantu jawabannya atau masih belum? Ada ini satu lagi tambahan ini dari pengalaman saya. Teman saya sebenarnya tapi. Jadi di makanya pas main di rumah teman saya kan, itu kayak kan kalau cowok kumpul cowok banyak gitu kan makan-makan terus karaoke terus PS kan bukan buat kegaduhan pada malam hari. Nah kalau di Jepang tuh kan kalau malam tuh anti kebisingan. Jadi kalau kita mengganggu tetangga sebelah, jadi bukan tetangganya yang nyamperin kita, tapi yang datang nanti polisi. Nah, pas waktu itu didatangin polisi, jadi diketok sama polisi. Nah, itu harus harus bawa jari kado. Jadi kalau mau main kemanapun, jari kado itu harus dibawa. Nah, pas itu dimintain jari kado. Terus nggak taunya ternyata pas itu yang apa atau teman saya itu dilaporin ke orang kaisanya. Jadi polisinya tuh ngomong ke orang kaisanya. Jadi itu harus diperhatikan kalau di Apato. Jadi nanti kalau kalian membuat kebisingan di Apato itu yang datang bukan tetangganya tapi polisi yang datang. Itu ya bukan denda tapi nanti ya harus hati-hati. Nanti biasanya kaisanya juga dilaporin. Maksudnya nanti kalian dimarahin sama kaisa kalian itu karena membuat kegaduhan. Itu mungkin dari pengalaman yang pernah ini. Ya, kalau misalnya apa namanya kalian buat kegaduhan yang merasa di Indonesia tuh biasa aja kan kayak speaker atau apa ya yang keras itu. Kalau di Jepang nggak boleh ya. Di Jepang yang bakal datang polisi bukan tetangga. Karena saya pernah pengalaman juga sama teman saya juga ada yang masak ini masaknya baunya terlalu menyengat kayak masak terasi ya jadi yang datang polisi juga bukan tetangga tapi yang laporin tetangga oke berarti harus hati-hati lagi ya. Oke apakah sudah membantu menjawab atau oke ya ini terakhir. Oke, terakhir ini apa namanya? Sudah semua untuk apa nama sesi tanya jawab, sharing, terus pemaparan materi, semuanya sudah dilakukan. Oke, terakhir paling kita mau kasih ini yang apa namanya semua siswa untuk paket buat belajar, buat pembelajaran. Oke, izin Sofort. mau.
souvenir dan tanda terima kasih dari kelompok kami. Teman-teman semua udah mau ikut di acara kali ini, di webinar kali ini. Terima kasih banget kalian udah membantu kami. Semoga kalian sukses, dapat perusahaan yang bagus-bagus, dapat teman kerja yang enak. Setelah ini kita akan sesi foto ya. Jadi teman-teman semua tolong merapat ke dekat kamera. Terus baris, ada yang duduk di bawah, ada yang setengah duduk, ada yang berdiri. Jadi biar kelihatan semua. Kita foto bareng-bareng dulu. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ilham sudah mengikuti acara kami sampai di sini, sampai selesai. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di sini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto-foto yuk. Oke, lumayan merapat. Silau ya, silau. Coba ada yang duduk, ada yang berdiri, rapi-rapi. Mundur lagi dikit. Ada yang kelihatan, yang tinggi berdiri, yang pendek duduk. Apa kembali? Yang di samping nggak kelihatan, coba berapa lagi sini? Berapa lagi? Oke, berapa lagi? Yang cowoknya sini lagi. Roni kelihatan? Nggak kelihatan kan? Tolong lihat ke arah handphonenya ya. Ke arah handphone. Ke arah kamera ya, kameranya di sebelah sini. Ada kamera. Oke. Ambil souvenirnya dipegang juga gak apa-apa sih, boleh. Kasih lihat. Itu mas-mas yang paling belakang botak itu nggak kelihatan. Semuanya botak mas. Oh iya. Udah. Ayo lihat ke kamera. Oke, lihat kamera. Sini kamera. 3, 2. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2. Oke. Bentar, lihat ini 1, 2, 3. Oke, nice. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Semoga suatu saat dipertemukan. Semoga kalian dapat perusahaan yang bagus. Amin. Semangat belajarnya. Okta Sensei jangan galak-galak Sensei. Udah ya, kami dari kelompok 3 pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Arigato minasan. Sambat bene. Mata nihongi. Bye-bye. Mata nihong.
Oke.